Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu pada sore hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan yang kurang sehat keluarganya kita doakan sehat selalu sehingga kita di samping bahagia di sini nanti ketika pulang juga akan senantiasa bahagia. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dengan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bagi kita Islam, marilah kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan saya Pak Ibu mendampingi Bapak Ibu, bukan menggurui, bukan pula sebagai instruktur, tapi sebagai pengajar praktik atau lebih tepatnya memfasilitasi kegiatan pendampingan terhadap Bapak dan Ibu dalam kegiatan calon guru penggerak. Baik, adapun tujuan yang akan kita sesi ini adalah sesuai dengan apa yang kita siapkan, bahwa kita akan menyampaikan tentang coaching Pak Ibu ya, bagaimana penguatan praktik coaching, yaitu di mana kita sudah sudah didampingi sebelumnya, sudah didampingi sebelum ini, namun pada hari ini kita akan penguatan dari praktik coaching yang sudah dilakukan. Kita sudah melihat bagaimana Bapak Ibu mengajar, namun untuk kegiatan ini saya tidak menggurui, tapi kita melihat diri kita masing-masing. Ini ada 3 hal yang akan kita lihat di sini. Yang pertama, Bapak Ibu mengidentifikasi penguatan atau kelebihan daripada praktik pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam memerdekakan pembelajaran dan juga yang berpihak kepada murid. Jadi Bapak Ibu melihat diri, apa kelebihannya. Kita yang positif saja kita lihat Ibu. Yang kemudian yang kedua nanti kita akan sharing juga tentang pengembangan atau peningkatan, apa yang perlu lagi ditingkatkan. Jadi kita sudah tahu kekuatan kita, kelebihan kita, lalu kemana arah pengembangan kita. Lalu yang ketiga, kita akan melanjutkan dengan menyusun rencana perbaikan daripada masing-masing yang sudah Bapak Ibu rencanakan untuk dikembangkan. Jadi dalam bentuk ditulis, kalau ini di sini mungkin boleh diungkapkan atau sharingnya di layar ini aja. Tapi kalau menyusun rencana perbaikan itu akan kita berikan lembar kegiatannya. Baik, ini 3 hal yang akan kita bahas dalam sesi penguatan praktik coaching. Baik Pak Ibu, selanjutnya kita akan mulai dari identifikasi. Jadi dari identifikasi itu kita akan menggunakan yaitu apa nama Jamboard ya. Kita akan menggunakan Jamboard dalam mengidentifikasi diri kita masing-masing. Silakan Pak Ibu ditulis ini kelebihan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian lembar kedua pengembangan yang Pak Ibu lakukan. Bagi yang bisa lihat di kolom chat, kita akan share linknya. Oke, bisa dilihat di kolom chat Ibu ya. Di kolom chat. Ini mungkin sudah kelihatan Ibu? Belum? Belum kelihatan Pak. Belum kelihatan ya. Oke. Oh ya, ini di chat aja, saya kirim aja di chat linknya. Oke, di situ ada Jamboard untuk pengisian daripada identifikasi kelebihan kita yang ngajar. Jadi kita sudah tahu kegiatan kita mengajar dan sudah kita dampingi. Mohon ditulis di sana. Saya kasih waktu 2 menit saja Pak Ibu.
mungkin tidak mungkin 1, 2, 3 saja. Kelebihan yang kemungkinan akan kita perbaiki nanti. Kelebihan tapi yang bisa kita kembangkan. Gitu. Baik, boleh juga ada yang ingin komentar. Ini kan ada 2 di situ. Lembar satunya itu adalah identifikasi penguatan. Yang kedua yang akan dikembangkan gitu. Jadi boleh 1 orang saja yang mewakili barangkali. Kan kita sudah tahu kita mengajar seperti ini. Apakah sudah memerdekakan anak? Kemudian di mana yang harus kita sisi kelebihan kita dan akan mampu kita pertahankan dan kita kembangkan nantinya. Ini Bu ya. Nah, ini. Baru masuk Bu Des. Ya. Sudah. Itu mulai pengembangan memerdekakan dalam pembelajaran ya. Mungkin selama ini kita belum memerdekakan tapi masih ada kurangnya begitu kan. Udah Pak dibanding dengan teman yang lain rasanya udah berubah tapi perlu lagi dikembangkan. Baik, selanjutnya yang kedua, lembar kedua mungkin ada pengembangan yang akan Bapak Ibu lakukan. Jadi apalagi peningkatan, jadi kita tentunya jangan puas dengan kondisi yang sudah kita lakukan, walaupun kita sudah mulai berubah karena mindset kita juga berubah, tapi tentu kita punya rencana yang lebih hebat lagi setelah ini. Silakan Ibu boleh tulis atau boleh komen salah satu sebagian karena kita cukup mepet waktu atau tidak cukup waktu untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Mungkin 1 orang yang mewakili. Ibu Hanidah, apa pengembangan pembelajaran untuk yang akan datang kira-kira? Yang berhubungan dengan Merdeka Belajar ya Pak? Ya. Ya, berarti pengembangan yang akan kita lakukan itu mungkin berupa lebih ke pro anak gitu Pak, lebih memikirkan bagaimana anak ujung-ujungnya bahagia gitu, karena mereka diberikan cara sebagai kodrat anak gitu, mewujudkan mewujudkan anak itu kembali ke kodratnya, dikembalikan anak ke kodratnya, dan bisa dibuat juga dengan belajar sambil bermain gitu, bermain sambil belajar gitu. Sebenarnya mereka sebenarnya bermain tapi dia nggak tahu bahwa itu belajar. Itu mungkin yang perlu dikembangkan. Ya, terima kasih Bu Hanidah. Cukup bagus sekali bahwa memang pada dasarnya di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi kitalah yang tahu dengan apa yang harus. Ini kan kita mengembangkan diri kita sendiri. Jadi bukan pembelajaran orang. Kalau di SD tentu ke anak-anak, kemudian di SMA misalnya Bu Des tentu kepada mapel kita masing-masing. Mungkin Bu Des ada komennya di sini yang perlu di-share untuk kami. Jadi kalau saya biasanya di sekolah itu saya mengajar fisika. Saya katakan tadi saya sudah mulai memerdekakan siswa. Artinya begini, saya mulai memerdekakan siswa di mana dalam pembelajaran saya sudah beberapa kali menginovasi pembelajaran dengan model-model yang saya inovasi dalam pembelajaran. Seperti saya pernah membuat surat fisika seperti itu, sumber energi terbarukan dari tabel singkong. Jadi ya itu makanya saya bilang saya sudah mulai memerdekakan siswa seperti itu. Masih terbimbing semuanya. Nah, besok-besok ini saya akan meningkatkan lebih lagi partisipasi siswa. Kalau kemarin mungkin ide-ide datang dari saya, besok-besok saya akan mengajar, ide-ide akan datang dari siswa. Nah, seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Des yang luar biasa menyampaikan bahwa memang di pelajaran yang berbeda-beda tentu masalahnya beda. Kalau bagi Bu Des di sana pula yang harus dikembangkan. Bagi yang lain mungkin beda lagi tentunya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, karena kita sudah hampir mendekati waktu akhir, sekarang kita akan
beraksi lah, membuat aksi secara tertulis. Ini saya bagi dalam bentuk bukan Jamboard lagi Ibu, tapi di Google Formulir untuk mengisi rencana yang akan Bapak Ibu lakukan di masa yang akan datang dari perbaikan yang kita lakukan ini. Apa yang ingin Bapak Ibu rencanakan untuk perbaikan ditulis. Jadi kalau tadi bisa diungkapkan, nah sekarang kita tulis rencana yang akan kita lakukan nanti. Silakan dilihat di kolom chat. Stop dulu share screen-nya. Ini Google Formulir sebagai bentuk aksi, rencana aksi atau rencana perbaikan secara bertahap dari mana. Boleh secara detail misalnya saya ingin perbaiki dari sisi cara ngajarnya atau dari sisi apa yang memerdekakan anak. Boleh dari sisi anaknya karena yang berbeda-beda. Silakan Pak Ibu isi di Google Formulir itu. Saya kasih juga waktu 2 menit. Oke. Sudah, mungkin Bu siapa yang duluan? Bu Yuni menyampaikan salah satu aksi rencana yang ditulis barangkali rencana perbaikan yang akan dilakukan. Ya. Berapa atau 3, 4 rencana perbaikan saja Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Rencananya saya akan membuat pembelajaran yang menampung semua gaya belajar siswa. Gaya belajar audio, visual, kinestetik, seperti itu. Kan matematika, kalau mereka ditanya suka nggak belajar matematika, kan rata-rata nggak suka dengan matematika. Yeah. Berusaha untuk melakukan pembelajaran yang menampung wadah gaya belajar mereka. Sebenarnya mereka suka dulu lah dengan matematika, baru materinya. Ya. Terima kasih Bu Yuni, luar biasa aksinya. Mudah-mudahan lebih detail lagi dalam perencanaannya sehingga benar-benar ketika ada yang mendampingi nanti jelas tahapannya ketika tanpa perlu dijelaskan. Baik, terakhir Pak Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada sore hari ini, kita akan refleksi dengan pembelajaran kita, sesi kita hari ini. Sebelumnya kita simpulkan bahwa memang kitalah yang tahu dengan kondisi kita. Memang kami atau saya sebagai pengajar praktik itu mendampingi dari sisi pemantauannya dari luar, tapi yang akan berubah itu pasti dari dalam. Jadi motivasi dari dalam, dari diri ibu lah yang akan merubah pembelajaran itu lebih baik. Kelebihan dan kelemahan apa yang Bapak Ibu lakukan itu Ibu yang tahu, kemana arah yang akan diubah juga Ibu yang akan mengetahuinya. Jadi refleksi kita nanti ditulis di Padlet. Nah, jadi kita tulis refleksinya mungkin pembelajaran kita hari ini di Padlet. Oh ya, ada berapa pertanyaan Pak? Izin bertanya Pak, ada berapa pertanyaan nanti Pak? Oh refleksinya ya. Pak? Refleksinya Dalam pertanyaannya tetap modelnya Pak, modelnya apa? Model gambar atau apa gitu? Kalimat aja, amazing gitu kan, super gitu. Kita cukup singkat saja. Pak. Oke, itu saja Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita mampu lebih baik dan lebih memerdekakan pelajaran untuk Indonesia. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak.